Nah, berikut ini adalah soalnya. Langsung saja ke nomor 1. Bunyi lengkap kalimat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab A. Bhisma Parwa, B. Mahabharata, C. Ramayana, D. Sutta Soma, atau E. Adi Parwa. Ya, jawabannya adalah D, yaitu Sutta Soma. Bunyi lengkap kalimat Bhinneka Tunggal Ika yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa, dapat ditemukan dalam kitab Sutta Soma. Nomor 2. Pada awalnya kalimat Bhinneka Tunggal Ika terbentuk untuk ditunjukkan kepada A. Penganut Buddha atau Jina dan Hindu atau Siwa, B. Penganut aliran kepercayaan dan Hindu atau Siwa, C. Kaum bangsawan dan rakyat biasa, D. Raja-raja dan kaum bangsawan, atau E. Penganut aliran kepercayaan dan Buddha atau Jina. Ya, jawabannya adalah A. Penganut Buddha atau Jina dan Hindu Siwa. Pada masa Majapahit, kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditujukan antara penganut Buddha atau disebut Jina dan penganut Hindu atau disebut Siwa agar dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Lanjut ke nomor 3. Tokoh-tokoh yang berdiskusi tentang Bhinneka Tunggal Ika di sela-sela sidang BPUPKI adalah A. Insinyur Soekarno Muhammad Yamin dan Dr. Andes Muhammad Hatta, B. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan I Gusti Bagus Sugriwo, C. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin dan I Gusti Bagus Sugriwa, D. Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo, atau E. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ya, jawabannya adalah C. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya menjadi pembicaraan beberapa tokoh dalam sidang BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin dan I Gusti Bagus Sugriwo. 4. Lambang Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kali dipakai secara resmi pada tanggal A. 11 Februari 1950, B. 11 Maret 1950, C. 11 April 1950, D. 11 Juni 1950, atau E. 11 Juli 1950. Kira-kira mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Secara resmi, Bhinneka Tunggal Ika dipakai dalam sidang Kabinet Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Lanjut ke nomor 5. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh A. Soekarni, B. Muhammad Yamin, C. Sultan Hamid II, D. Dr. Andes Muhammad Hatta, atau E. Mr. Ahmad Subarjo. Ya, jawabannya adalah B, yaitu Muhammad Yamin, yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah Muhammad Yamin. Nomor 6. Empu Tantular yang menciptakan Kakawin Sutta Soma dan Kakawin Arjuna Wijaya adalah seorang penganut A. Hindu, B. Buddha, C. Islam, D. Konghucu, atau E. Kepercayaan roh-roh leluhur. Ya, jawabannya adalah B. Empu Tantular merupakan seorang penganut Buddha atau Siwa, namun demikian ia terbuka terhadap ajaran-ajaran agama lain termasuk Hindu pada masa itu. Jadi jawabannya adalah B. Buddha. Nomor 7. Berdasarkan data tahun 2017, jumlah provinsi di Indonesia adalah A. 30, B. 31, C. 32, D. 34, atau E. 35. Ya, jawabannya adalah D. 34. Indonesia terdiri dari 34 provinsi dengan provinsi terakhir yang terbentuk adalah Kalimantan Utara. Nomor 8. Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Namun demikian, Indonesia dapat dipersatukan dalam bahasa persatuan, yaitu A. Bahasa Jawa, B. Bahasa Sunda, C. Bahasa Melayu, D. Bahasa Belanda, atau E. Bahasa Indonesia. Ya, pasti kalian tahulah jawabannya. Ya, jawabannya adalah E, yaitu bahasa Indonesia. Merupakan bahasa pemersatu di Indonesia. Nomor 9. Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan negara Timor Leste adalah A. Nusa Tenggara Timur, B. Kalimantan Selatan, C. Bali, D. Papua Barat, atau E. Banten.
Ya, jawabannya adalah A, yaitu Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur atau NTT merupakan salah satu provinsi yang berada pada gugusan Kepulauan Nusa Tenggara atau Sunda Kecil. Ibu kota dari NTT adalah Kupang. Provinsi NTT memiliki sebuah pulau yang bernama Pulau Timur, sedangkan wilayah dari Pulau Timur ini dibagi menjadi dua, yaitu Indonesia dan Timor Leste. Nomor 10, ibu kota Provinsi Maluku Utara adalah kota A. Ternate, B. Tidore, C. Sofifi, D. Tarakan atau E. Soasio. Ya, jawabannya adalah C, yaitu Sofifi. Provinsi Maluku mengalami